Perjalanan Gubernur Suryo dari Yogyakarta menuju Magetan merupakan awal dari kisah tragis yang menjadi akhir dari perjalanan hidupnya. Di mana pada tanggal 12 November 1948, tepatnya di Desa Bogo, Ngawi, mobilnya yang membawa Gubernur Suryo dan dua pengawal berpapasan dengan gerombolan PKI pimpinan Maladi Yusuf. Dalam rombongan mobil tersebut ikut pula Kombes M. Dorjat dan Kompol Suroko. Kelimanya dicegat oleh gerombolan PKI lalu dibawa menuju Kampung Sundi, Desa Bangunrejo Lor, yang berjarak sekitar 5 km dari lokasi penjegatan. Sementara dua mobil yang ditumpangi oleh para korban dibakar oleh komplotan PKI. Pakaian Gubernur Suryo dan keempat korban lainnya dilucuti oleh PKI. Dalam kondisi hanya mengenakan celana dalam, kelimanya disiksa dengan keji oleh PKI. Keempat korban lalu dipenggal kepalanya oleh PKI. Sementara Gubernur Suryo yang mengalami penyiksaan berat terlihat masih kuat berdiri. Merasa belum puas dengan perbuatan kejinya, komplotan PKI itu lalu mengikat kaki Gubernur Suryo dengan tali yang cukup panjang. Lalu tubuhnya diseret menggunakan kuda hingga sejauh 10 km. Tentunya diiringi dengan sorak-sorai kaum PKI yang merasa bangga atas perbuatannya. Penyiksaan terhadap Gubernur Suryo berakhir tatkala tiba di hutan Sonde, tepatnya di tepi sungai Kalakah. Di tempat itulah Gubernur Suryo yang dalam kondisi terikat dan disembelih oleh gerombolan PKI. Jasadnya lalu dibenamkan ke dalam lumpur guna menutupi jejak. Jenazah Gubernur Suryo baru ditemukan pada tanggal 16 November 1948. Jasad kemudian dimakamkan secara kemiliteran. Pergolakan yang terjadi menyebabkan gugurnya Gubernur Suryo sempat luput dari perhatian pemerintah. Terlebih lagi usai penumpasan pemberontakan PKI Madiun, dengan tak tahu malu, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua kalinya. Barulah saat 17 November 1964, meskipun mendapatkan tentangan keras dari Ketua CCPKI DN Aidit, Gubernur Suryo diberikan gelar sebagai pahlawan nasional melalui Kepres nomor 294 tahun 1964. Dan di lokasi penemuan jenazah Gubernur Suryo kini berdiri monumen yang akan selalu mengingatkan kita akan kekejaman PKI. Begitulah fakta sejarah yang terjadi atas diri Gubernur Suryo, sosok pejuang tangguh yang perjalanan hidupnya berakhir di tangan keji gerombolan PKI, kaum komunis yang sangat tidak beradab. Melalui fakta sejarah ini, kita dapat menyaksikan betapa keji perbuatan kaum komunis di Indonesia, di mana sepanjang perjalanan sejarah bangsa ini, tangan kotor kaum komunis selalu berlumuran darah para pahlawan. Tentunya sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita wajib menjadikan fakta sejarah ini sebagai pembelajaran agar selalu waspada atas upaya kaum komunis yang ingin mengembalikan eksistensi PKI dengan cara memutarbalikkan fakta sejarah. Tentunya tindakan keji yang dialami oleh Gubernur Suryo bukan untuk ditiru, melainkan untuk dicegah agar tak berulang kembali
di kemudian hari dan masa yang akan datang, terutama bagi penerus bangsa ini. Semoga bermanfaat.